Apa Jadi tuh? untuk memajukan kota Cirebon ini tidak harus penduduk asli kota Cirebon. Yang ingin tahu aja kota Cirebon. Dan mau dibuat apa ini kota Cirebon selama kepimpinannya. Karena saya juga sudah pernah nyalon wali kota. Ya. Ya, jadi ya politik ini kan apa ya? Sangat keras. Ya. Sangat keras. Jadi kalau orang nggak mau masuk Harus siap pejabat itu bertarung ya, harus Bang ya. bertarung. Oh, bertarung nggak cukup Nggak cukup bertarung tenaga tangan aja. kosong. Harus punya senjata. Harus punya amunisi ya, Bang ya. Harus punya amunisi, gitu. Ini clue-nya keren nih ya. Jadi intinya siapapun calon wali kota harus bersih dari narkoba, gitu ya, Bang ya. Bukan bebas. Bukan Bang. bebas ya, bersih ya. Nah, tadi ngobrol bebas. Ya bebas. di mana-mana. Bersih narkoba. Bersih narkoba. Bukan sabu-sabu. Salah itu. Sabu titik. Sabu-sabu makanan enak. Salaman bubur ya. Oke, jadi buat masyarakat Cirebon nih, jangan lupa memilih calon wali kotanya yang bersih dari narkoba, bukan bebas narkoba. Bang Sis, diskusi yang sangat luar biasa nih. Cuman sayang waktunya sangat terbatas. Terima kasih banyak atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Para pemirsa, kembali bertemu di The Leader dengan saya, Yoyon Indrayana. Pemirsa, saat ini di hampir sebagian besar wilayah di Indonesia sedang menghadapi agenda pemilihan kepala daerah, termasuk juga di Kota Cirebon, yang akan melaksanakan agenda Pilwalkot 2024 sampai 2029 pada sekitar November 2024 nanti. Tentu saja ini merupakan hajat yang sangat menarik bagi masyarakat Kota Cirebon untuk dapat memilih pemimpinnya di masa yang datang. Harapannya kita akan dapat pemimpin yang tepat, yang betul-betul memahami permasalahan Kota Cirebon dan mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Tentu saja endingnya adalah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Cirebon. Banyaknya permasalahan saat ini yang ditinggalkan pada masa pemerintahan sebelumnya, seperti reformasi birokrasi yang tidak berjalan dengan baik, pelayanan publik yang belum maksimal, pendapatan daerah yang juga tidak meningkat, serta infrastruktur kota yang amburadul di mana-mana, menjadikan pekerjaan rumah yang besar, yang berat bagi para pemimpin ke depan. Pemirsa, saat ini bersama saya, tokoh masyarakat, mantan Kapolres atau Kapolres periode 2002-2005 Kota Cirebon, yang saya rasa sudah tidak asing bagi warga masyarakat Cirebon, Brigjen Polisi Dr. Andes Siswandi. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Terima kasih. Nah, dulu akrab disapa Bang Sis ya Pak ya. Ini sehingga beliau ini sangat familiar dengan para warga masyarakat Cirebon, terutama jurnalis itu sangat familiar. Nah, kita akan mencoba membahas tentang seperti apa dinamika pemilihan kepala daerah atau Pilwalkot Cirebon ke depan. Nah, Bang Sis, sebelum kita diskusi lebih lanjut tentang proses Pilwalkot ini, barangkali Bang Sis bisa bercerita sedikit tentang perjalanan karir Bang Sis setelah meninggalkan Cirebon, Pak. Kemana nih, Pak? Kita kan kehilangan jejak nih, Pak. Betul. Mana, Bang Sis? Terima kasih, Mas. Jadi 2002 sampai 2005, Ya, kebetulan awal 2026 ya. 6, saya diamanahkan untuk menjadi Kapolresta Cirebon. Ya. Dan dalam sejarah hingga saya menjadi Kapolres, Kapolres terlama. Oh gitu ya, Bang? 3 tahun. Biasanya berapa? 2 tahun udah pindah gitu ya. Dan menikmatin wali kota ada 2. Ya. Pak Lesmana, Lesmana, di ya. pertengahan, Oke. Pak Pardi, 2 periode. Ya, terus saya ke Widya Aswara di Sespim sebagai dosen, terus di Bareskrim, terus di BNN, Ya. ya sudah keliling lah. Oh gitu. Dan Intinya saat ini pengabdian 34 tahun, Oh. kebanyakan di dunia reserse. Oke. Sekarang di mana Bang posisinya? Sekarang saya membuka law firm ya,
Jageratara Merah Putih. Oke. Itu adalah Akabri tahun 1984. Kita buka untuk menampung teman-teman yang berbasic hukum. Oh, oke. Jadi kita visi misinya itu terutama di narkoba. Masih aktif di narkoba yang Masih kebetulan jadi ketua generasi peduli anti narkoba. Generasi Peduli Anti narkoba. Anti Narkoba. GPAN. GPAN, Generasi Peduli Anti Narkoba. Tetap komit. Kita memberikan bantuan hukum cuma-cuma terhadap penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Oke. Bukan urusan pengedar, bandar, sindikat. Nah, kita Narkoba hanya itu. memberikan pendampingan hukum terhadap penyalahguna pecandu narkoba. Bang, kebetulan Bang Sis karena di GPAN nih Bang, saya dengar Cirebon juga cukup ini ya Bang, kondisinya cukup apa? Istilahnya cukup apa? Cukup tinggi atau cukup rendah, cukup parah gitu Bang? Untuk Untuk Indonesia ada peredaran narkoba di Cirebon ini Bang? Untuk Indonesia ada di pertengahan, untuk Jawa Barat lumayan, untuk kota itu ada peringkat 10 besar. Sebelum besar. Jadi memang kota Cirebon ini kan kota transit. Betul. Ya, Pelabuhan Tikus ada, ya, jalur transit Sumatera ada, Lintas macam-macam. darat juga banyak, Lintas gitu, ya. darat Sehingga banyak banyak. pintu lah ya Bang ya. Dan banyak memang generasi-generasi remaja yang terendus sebagai korban narkoba. Jadi sebulan yang lalu saya kumpulkan tuh salah satu SMA ada 1.200 saya jelaskan tentang narkoba, baru paham. Jadi edukasi aja di level anak-anak SMA belum paham ya bagaimana mereka ingin selamat gitu. Jadi ada yang coba-coba, ada terpengaruh teman. Itu banyak sekali gitu. Nah, itu sebenarnya tugasnya apa sih Bang? Edukasi untuk remaja-remaja ini Bang? Nah, sebetulnya itu P4GN ya. Kalau kita lihat itu semua komponen ikut bertanggung jawab. Dulu di Polri itu ada namanya Binlu di Bimas. Pembinaan dan penyuluhan. Tapi dihilangkan. Nah, di BNN itu ada namanya peran serta masyarakat dan pencegahan. Kebetulan saya salah satu direktur peran serta masyarakat. Itulah tugas kita mengedukasi semua lapisan. Ya termasuk nanti wali kota, termasuk DPRD, tentu pendukung-pendukungnya. Tanpa didukung itu nggak akan jalan. Nah, contoh di kota Cirebon nih, edukasinya kurang. Ya kurang karena mungkin di anggaran di Polri-nya untuk edukasinya di Bimasnya sangat minim. Wali kota mungkin Di nama pemerintah DPRD kota juga tidak menunjang di APBD-nya kan macam-macam kendalanya ada gitu kan. Jadi selama ini pemerintah kota Cirebon juga artinya belum Belum maksimal ya, Bang, maksimal, ya, dalam- belum maksimal. Kayak ini mungkin pesan nih buat calon-calon wali kota ke depan nih harus lebih care terhadap Bahaya bahaya narkoba. narkoba. Betul. Karena ini jelas merusak generasi bangsa ke depan. Nah, Bang Sis, saat ini kita tahu bahwa Cirebon dan juga banyak daerah lain di Indonesia sudah mulai persiapan nih menghadapi pelaksanaan pilkada. Menurut pandangan Bang Sis nih, kira-kira seperti apa sih Pak gambaran pilkada di Cirebon? Kan Bang Sis pernah juga dinas di Cirebon, paling tidak punya gambaran seperti apa nih? Kira-kira? Betul. Saya rasa sama ya. Pilkada tingkat 2 kota, kabupaten juga sama. Tapi khusus Cirebon ini ada spesifikasinya. Apa Jadi untuk memajukan kota Cirebon ini tidak harus penduduk asli kota Cirebon. Yang ingin tahu aja kota Cirebon. Dan mau dibuat apa ini kota Cirebon selama kepemimpinannya. Karena saya juga sudah pernah nyalon wali kota. Ya. Ya Waktu periode kenyataannya kapan Bang? periode 2 tahun 2000 yang lalu. kemarin ya? 2018. Oke. Ya, saya mencalon dari koalisi. Ya kenyataannya satu partai juga nggak datang. Ya itu tadi karena ada mahar. Ya. Kita mau ngikis mahar itu nggak akan bisa. Jangan pilkot sekarang itu. Sama juga gitu. Sama juga nggak ada perubahan. Berarti belum berubah ya? Belum berubah. Parah nih Bang ya. Nah, gini Bang, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak partai-partai membuka penjaringan ya Bang ya, melalui pendaftaran kemarin, misalkan partai PDIP, terus Gerindra, terus seperti itu. Nah, menurut Bang Sis nih, sebagai orang yang cukup berpengalaman, apakah itu tidak menunjukkan bahwa pengkaderan di partai itu tidak berhasil? Ya, Artinya kalau dia membuka itu berarti pengkaderannya nggak berhasil kan? Gimana Bang? Betul. Makanya ada beberapa pelaku calon loncat pagar dari partai ini loncat pagar ke partai ini. Ya. Jadi kalau dia menyeleksi itu kan
untuk ranking paling tinggi. Ya. Padahal yang nyiapkan itu adalah partai. Tadi saya mau ngobrol salah satu partai, ada 9 yang mendaftarkan. Banyak kali saya bilang. 9. 9. Barusan saya di depan ngobrol. Kenapa nggak 1, 2 aja? Nah ini nanti mulai nomor urut. Nah, sayanya endingnya itu tadi. Nah ini jangan. Belum cerita koalisi. Ya. Ya koalisi partai ini untuk persyaratan kita 7 kursi ya. Ya, kalau nggak 7 salah. kursi betul. Ah, partai di bisa sini kan ada 5, ada 4 ya. Ya, Banyak kan 5, betul. 4. Tidak ada yang 7. Ada yang Berat. 6, Bang. Ada yang 6. Ya, Golkar. Harus koalisi minimal harus 2 koalisi, partai. betul. Yang 5 juga harus koalisi, yang 4, yang 6 masih kurang 1. Harus koalisi. Ini yang menentukan untuk E1, E2 ini. Betul. Berat. Nah, jadi ya politik ini kan apa ya? Sangat keras. Ya. Sangat keras. Jadi kalau orang nggak mau masuk Harus siap pejabat itu bertarung ya, harus Bang ya. bertarung. Oh, bertarung nggak cukup Nggak cukup bertarung tenaga tangan aja. kosong. Harus punya senjata. Harus punya amunisi ya, Bang ya. Harus punya amunisi, gitu. Oke, Bang Sis. Ini kita tahu ya bahwa partai-partai dengan suara pemilih terbanyak saat ini, seperti misalkan Nasdem, Golkar, Gerindra, ataupun Ya. PDIP, mereka kan punya peluang untuk menampilkan jago-jagonya nih. Nah, menurut pandangan Bang Sis nih, apakah kader-kader partai tersebut yang saya yakin masih cukup paham siapa-siapa orangnya, siap nggak kira-kira untuk bisa menjadi pemimpin ke depan? Ada beberapa ketua partai ya, 1, 2 itu saya rasa mumpuni. Karena kita lihatinnya wajib koalisi. Ya, betul. Koalisi permanen ini apakah kita ngelihat dari tingkat pusat? Ya. Ya kan belum tentu. belum tentu. Belum tentu. Betul. Tingkat pusat itu seperti Gerindra, Golkar, PAN dan lain-lain itu belum tentu nyampe tingkat 2, tingkat 1 Iya. itu abadi. Iya. Nah inilah yang perlu dikonsolidasikan antar partai ini. Ya, apakah orang yang mumpunin itu dicalonkan partai? Harapan tipis tidak. Ya. Pasti orang partai dicalonkan partai. Ya. Nah, bagaimana orang potensial, orang profesional Di luar di luar itu nggak punya kendaraan, berat. Ya. Untuk mimpi aja nggak boleh. Harus mahar tadi ya. Nah, untuk mimpi aja nggak boleh, apalagi nyalon gitu loh. Kecuali punya mahar tadi, Bang. Kecuali. Oke, Bang Sis, ini tadi ya seperti Bang sampaikan bahwa koalisi menjadi strategi yang harus bisa diambil oleh seluruh partai. Nah, kalau kita lihat di Cirebon ini kan 35 kursi, Bang. Betul. Nah, artinya kalau koalisi mungkin bisa 4 atau 5 koalisi, Bang. Nah, menurut Bang Sis, semakin banyak koalisi itu bagus atau tidak sih dalam sebuah pertandingan itu? Ada plus minus. Minusnya, ya. Sekarang plusnya dulu apa, Bang? Minusnya apa, Bang? Kalau plusnya itu diberikan kesempatan kepada paslon untuk bertarung. Ya. Nah, kalau dia sudah 5 calon, ya berarti bertarung. Semua bermain ya, semua bisa. bermain, ya. Oke. Mainnya ya perang di lapangan. Semua masyarakat ya dari peserta ini terima sesuatu, terima. Besok lagi dari pasangannya Terima juga. Masa bodoh, nanti milihnya siapa nggak tahu juga. Uniknya ya. Iya. Harus siap. Tapi bagi paslon mungkin lebih sedikit lebih bagus. No. Ya maksimal 3 kalau saya lihat Ya, Cirebon ini. ya. Idealnya lah ya. Idealnya 3. 3 lah ya. Oke. Kalau bisa 2, jadi pertarungan Wah, itu lebih seru kalau 2 ya. 1 periode. Aduh. Aduh, Bang Sis ini luar biasa nih. Nah, begini Bang, kan semakin banyak pasangan, itu artinya semua partai bisa terlibat. Kan itu Bang ya. Betul. Artinya semua partai mempunyai peluang yang sama kan gitu Iya. kan. Nah, tidak saja partai-partai dengan suara banyak tadi yang punya peluang, tapi yang katakan 1, 2 suara pun mereka juga punya peluang. Punya Kan peluang. gitu kan. Iya. Nah, menurut Bang Sis nih, tadi Bang Sis sudah sampaikan bahwa idealnya itu 3. Ya, maksimal. Maksimal 3. Nah, pasti berarti nanti ada yang mau ngelompok di salah satu kelompok yang besar gitu Bang ya. Nah, menurut Bang Sis, kira-kira partai-partai apa yang kemungkinan berkoalisi? Ya, kita lihat tadi. Kalau saya udah mau ngerucut ya. PAN, Golkar, Gerindra sudah ada ketua timnya. Oh, 3 ini. 3 nih ya. Oke. Tinggal yang 11 belum matang. Tapi yang 3 tadi saya sebutkan,
Untuk nyari S1-nya belum ketemu. Baru Figurnya belum E2 tahu. Oh, ketemu, oke, baru gitu. E2. Nah, Jadi semakin seru ini. Iya, 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 iya. Nah, artinya Bang, ini apa? Kalau tadi sudah 3 partai gitu kan ya, Ya. ya mungkin tadi pandangan Mas Aziz mungkin bisa 3 atau 3 apa? Maksimal. 3 maksimal kayaknya bisa ini makanya Bisa, terpenuhi ini gitu bisa. ya. Nah, barangkali Bang Aziz berminat untuk menjadi S1-nya gitu, Pak? Kalau saya itu nggak usah ikut pilkada, Mas. Oh gitu. Langsung pelantikan aja. Dulu saya waktu menyalankan ada visi misi, saya sampaikan itu sebelum dapat nomor ya. Ya. Saya visi misi saya ini. Ya. Apabila saya dipercaya sama masyarakat Cirebon menjadi E1, Ya. 2 tahun saya tidak jalankan program, saya berhenti, mundurkan diri. Oh, Saya tantang. gentleman ya. Gentleman. Kalau kita nggak berhasil visi misi kita 2 tahun, ngapain kita Ngapain? dicela sana sini? Betul. Gitu lah, apalagi sudah mau akhir gini. Udah akan dihujat terus Banyak gitu ya. yang nggak selesai, dihujat terus. Bagus mundur, kasih kesempatan wakil kita. Kan lebih enak, transparan. Ya, ya. Dan saya dulu bilang, apabila saya menjadi wali kota, membangun kota Cirebon ini jangan eksekutif aja sama wali kota, ya wali kota sama DPR. Ya. Bawa tokoh-tokoh masyarakat. Oh. Kasih tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisi. Harus libatkan Ayo semua kita bangun stakeholder ya, kota Bang, ya. Cirebon. Stakeholder. Kita kota udang, patung udang besar. Nggak bisa ngekspor udang. Malu juga. Malu juga. Nggak ada udangnya Bang. Ada udang. Oke. Nah, Bang Sis. Tadi kan terkait dengan apa figur pemimpin menurut Bang Sis seperti apa sih yang tepat, Bang? Artinya Bang Sis sudah pernah bertugas di Cirebon sejak tahun 2002. Dan saya yakin Bang Sis bisa menilai mana yang tepat dan mana yang tidak tepatnya. Nah, dalam kondisi saat ini dan juga kondisi ke depan, seperti apa sih figur yang tepat untuk memimpin kota Cirebon ini? Oke. 2024 ini sangat bagus. Iya. Karena yang namanya incumbent nggak ada. Nggak ada, betul. Jadi, Semua jadi ya, anu bebas. semua jadi beradu. Kita lihat dulu, dia mumpunin nggak orang ini? Ya. Ya karena apa ya? Selama ini track record-nya kayak apa di kota Cirebon? Iya. Apakah dia anggota dewan, apa dia penjabat, atau dari pengusaha, akademisi atau pengusaha? Track record-nya dulu. Ya. Ya, baru visi misinya dia apa? Ya. Kalau sedikit-sedikit dia sudah mumpunin, mungkin ya kan, tidak haus terhadap sesuatu hal. Oke. Tapi kalau dia tidak mumpunin karena kekuatan di partai politik, dia kuat, nah nanti di tengah jalan. Gitu loh. Karena ada salah satu mantan bupati di sini, ya kan, ketangkap KPK, gitu kan. Iya, Jangan, gitu loh. Betul. Ya malu, kita adalah kota wali. Iya dong. Oke. Nah, Bang Sis, Kota Wali ya, ini menarik Bang Sis. Seperti apa sih gambaran Bang Sis tentang Kota Wali itu? Karena orang banyak ngomong nih, orang banyak ngomong tentang kota Cirebon itu Kota Wali. Ya. Tapi apa seperti implementasinya seperti apa? Ketua wali ini kan wali namanya loh. Wali Allah ya. Wali ini ya nama pun wali, akad nikah, wali ini, wali ini. Ya, orang berkompeten dan itu jadi panutan. Nah kalau kota wali sudah mayoritas agamais, nggak jadi panutan, mau taruh di mana? Ya jangan syarat malunya udah putus. Ya, syarat takutnya ya ambang-ambang. Harus semua. Kita lihat ini kota wali loh, Mas. Ya, saya tidak ada kepentingan di kota Cirebon, tapi saya pernah menjabat di kota Cirebon. Jadi hanya bisa melihat aja. Gitu ya. Ya, terakhir ada unjuk rasa, gitu kan, udah mau habis di unjuk rasa, ya kan, ada sesuatu yang dinaikkan, kan. Itu kan kegagalan, gitu. Nah, Bang Sis, kalau menurut Bang Sis nih, sebenarnya masalah utama kota Cirebon itu apa sih? Semua ini Mas, kalau kita lihat di pantai itu kumuh masyarakat kita, ya pendidikan kita belum inilah yang diharapkan sama orang pendidik. Ya kapasitas kita ini katanya batik Cirebon, ya batiknya aja entah kemana gitu. Jadi kita ini angkat dulu apa sih kota Cirebon ini potensinya, ya kan? Hasil buminya apa, hasil lautnya apa, hasil pajaknya apa, hasil pembangunannya PBB apa, ya kan? Kita kalau nggak salah itu 1,6 triliun. Tuh, APBD-nya. Kenapa nggak dinaikkan jadi 2 triliun, 3 triliun gitu? Artinya siapapun pemimpinnya dia harus mampu menggali potensi. Harus menggali potensi, Mas.
Ya, ini yang kadang-kadang sulit Bang Sis. Artinya bahwa ya pemerintah harus bisa mengidentifikasi potensinya apa saja gitu ya, seperti Bang Sis Betul. sampaikan. Apakah dari pajak, apakah dari pariwisata, apakah dari laut barangkali seperti itu. Nah, sehingga ke depan ya dia harus bisa membuat solusi ya atau kebijakan yang terkait dengan pengembangan potensi tadi. Nah, menurut Bang Sis nih, sekait ini Bang, di luaran, tadi juga kita sempat singgung juga bahwa opini masyarakat terkait dengan money politik kan sangat ini ya, Betul. sangat kencang. Nah, menurut Bang Sis bagaimana pandangan Mas tentang hal itu? Saya rasa ya penghasilan 5 tahun sekali ini nggak akan berubah. Itu yang diharapkan ya kan. Namanya 5 tahun sekali. Betul. Mau itu berbentuk sembako, mau cash and carry, mau apa janji apa-apa. Kesempatan. Dan itu saya rasa untuk mengelola itu memang budaya itu sulit. Dimanapun sulit. Oh gitu ya Bang. Jadi orang kampanye namanya terselubung, ada serangan fajar, sekarang mungkin nggak fajar lagi, serangan maghrib gitu. Iya. Ya itu macam-macam upaya usaha si calon. Tapi masyarakat pasti nunggu. Wah ini kok udah 5 tahun, kok udah gini-gini, udah mulai rame kok. Iya. Adem-adem aja gitu. Nah itu maksudnya, ayo kita bangun. Bagaimana ini kota Cirebon ini, sehingga dengar lagi itu dalam satu kepemimpinan, satu periode 5 tahun, berubah wajah, berubah karakter gitu loh. Tapi kan begini Bang, katanya nih Bang ya, saya sih nggak tahu, belum pernah mengalami. Katanya biaya politik sangat tinggi, Iya. sehingga kan dia siapapun dia kan pasti mencari apa Bang, mencari balikan gitu ya Bang. Gimana Bang? Itu yang saya tadi, calon jangan yang ngepas, calon hanya sebuah nama yang ngetop populer tapi tidak ada piranti lunak. Mungkin yang setengah mapan, adapun mapan, paling tidak dia siap. Jangan nanti dia pinjam ke pihak ketiga, tenang aja kalau nanti menang 5 tahun lunas. Ini yang banyak kan orang rumah sakit gila, rumah sakit jiwa. Betul. Pilpres kemarin dah, Ya. DPR legislatif juga. Ya. Belum selesai udah disiapkan rumah sakit jiwa. Kan gimana nih? Sudah diantisipasi. Dan ada, isinya ada itu. Jakarta ada isinya. Gitu loh, yang ngomong sendiri ya macam-macam lah. Nah, itu nggak siap. Ya. Jangan dipilih. Jangan mencalonkan, nah sudah. Ya, bahaya Anda itu, keluarga Anda tuh bahaya kalau begitu mencalonkan. Nggak siap. Tapi kayaknya orang tuh apa ya Bang? Itu kalau saya tuh ekspektasi mereka tuh terlalu tinggi gitu ya. Kalau kita lihat tuh gini Bang, coba kita lihat perhatikan sekarang banyak orang yang daftar gitu kan. Iya. Padahal dia kan nggak tahu dia apa dia mampu atau dia kan nggak tahu Bang. Tapi itu apa ya Bang? Fenomena apa seperti itu Bang? Ya, istilahnya mungkin. Karena daftar tadi kayak satu partai tadi saya dengar tadi udah 9. Ya udahlah saya mundur nggak usah. Dapat sebungkus rokok, lumayan. Kan kita nggak tahu. Kalau kata orang Cirebon sih luru balikan. Nah, kita kan tahu lah sudah nggak ini kok mesti mau gitu loh. Kan aneh gitu loh. Apalagi tidak kompetensi dalam partai itu, orang pihak ketiga masuk ke partai itu, aduh, dia bilang. Iya. Janganlah gitu. Iya, sedih ya Bang ya rasanya ya. Artinya bahwa sulit sekali kita untuk mencari pemimpin-pemimpin yang betul-betul qualified gitu ya Bang ya. Nah, sekarang gini Bang, artinya gini Bang, apakah proses tadi ya, proses penjaringan tadi kan mungkin kalau Bang Sian pernah di AKB segala macam pasti tahu lah bagaimana menseleksi seseorang untuk menjadi leader itu kan sangat luar biasa Bang ya. Nah, apakah itu mungkin perlu diterapkan di sipil barangkali ya Bang? Ya saya rasa mungkin ya. Bukan diterapkannya istilahnya Ya tidak harus eksplisit betul, tapi mungkin polanya, cara meraih mentalnya boleh, ya kan? Di situ kan digembleng mentalnya, ideologinya, sehingga benar-benar wawasan kebangsaan, nasionalisme gitu ya. Iya, tinggal sisa-sisa hidup ini mau ngapain gitu loh. Jangan nanti sisa-sisa nggak jadi E1, E2 ketangkep pula. Ya macam-macam. Ya, artinya gini Bang, kan banyak sekali sekarang ini, ya kita tahu sama-sama tahu lah bahwa data di KPK itu berapa banyak, ya kan? Gubernur, wali kota, bupati yang akhirnya juga pakai jaket orange gitu kan Bang. Betul. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya secara mental mereka sebenarnya tidak siap sebenarnya, kan gitu kan ya Bang? Ya, ada salah satu bupati, ya kan? Hanya 200 jutaan, begitu saya lupa. Pemotongan itu honor ASN. Lah kok iya gitu, udah mau di akhirnya gini. Masuk.
panggil pertama nggak datang, gue tangkap, masuk sekarang pakai orang. Sedih kan? Sedih ya, betul. Sedih. Iya, betul. Yang kasihan tuh ya anak istrinya gitu loh, mantan pejabat di situ, ASN aja dipotong. Mungkin yang lain udah nggak ada lagi kan? Iya. Gitu loh, jangan. Cari peluang udah nggak ada lagi. Kan? Jadi gini Bang, kebetulan saya juga kan di Diklat Bang ya. Artinya bahwa ketika memilih seorang pemimpin, kalau di militer kan gitu ya Bang ya, prosesnya kan jelas ya. Jelas. Orang dulu misalkan secapa dulu atau untuk menjadi komandan ini harus ini dulu gitu Bang ya gitu. Betul. Nah, itu kan tidak terjadi di sipil Bang. Ya, Sehingga itu akhirnya tidak bisa kita tidak bisa menjaring kader-kader yang tepat untuk itu kan gitu. Betul. Kalau kita tidak pernah jadi Kapolsek, tidak pernah jadi Kapolres, kok ujuk-ujuk mau jadi Kapolda gitu. Kan nggak mungkin gitu kan Atau Bang. kita di level tingkat 2 lah. Tidak pernah Kapolsek, tidak pernah Kasat, kok jadi Kapolres. Gitu kan, itu kan nggak mungkin kalau Tidak di militer pernah kan. jadi camat, tidak pernah jadi kepala dinas, gini. Oh, tiba-tiba jadi wali kota. Aneh bin ajaib. Jadi kita mencari itu bukan yang terbaik di antara yang terjelek. Ya. Mencari itu yang terbaik di antara yang baik. Betul, Gitu loh. betul Bang. Itu yang Iya, perlu. setuju. Mencari yang baik dari yang terbaik itu ya Bang ya. Oke, nah Bang, sekarang menurut Bang Sis, apa nih harapan Bang Sis untuk pemimpin Cirebon ke depan Bang? Satu, harus berubah. Kesejahteraan masyarakat, pendidikan, ya buruh, Ya. ya kan, pembangunan, itu kira. Yang terakhir, kalau tidak komitmen terhadap narkoba, nggak usah nyalonkan, Mas. Oh gitu. Nggak usah nyalonkan. Berarti Bang Sis banyak mengindikasi nih, banyak calon-calon itu yang narkoba ya Bang? Bukan. Oh enggak? Saya pernah mengatakan, ya, calon presiden kemarin itu, Ya. ya, siapa yang punya misi khusus untuk narkoba? Ada nggak Bang? Belum. Oh. Nah, sekarang kita bahaya narkoba. Zaman eranya Presiden SBY itu 2 periode loh. Ya. Negara tidak boleh kalah melawan penjahat, apalagi sindikat narkotika. 2 periode 10 tahun nggak tuntas. Oh. Ya kan? Zamannya Pak Jokowi, Ya. narkoba, darurat narkoba. Ya. Indonesia darurat narkoba. 2 periode tinggal nunggu berapa bulan. Kalau ketum GPN bukan itu. Indonesia sudah mengalami bencana narkoba. Oh, luar biasa. Artinya kalau di Indramayu itu gempa, Cirebon itu goyang. Udah parah kita, Mas. Saya pernah nanya ke salah satu penjabat, di antara 100% narapidana itu 62% narapidana narkoba. Di antara 62% itu 30 sekian itu generasi muda. Ya. Gimana kita mewujudkan 2024, 2045 generasi emas? 2045 Indonesia emas, Iya, betul. ngapain Iya, gitu loh. betul. Nah, ini khusus kita cerita Kota Cirebon. Kalau setiap semua visi misi tingkat 2, tingkat 1, mungkin nasional enak. Nah, nasional ya, terapkan undang-undang narkotika, jangan sampai hari ini 100 lebih narapidana narkotika sudah hukuman mati, inkrah. Ya. Nggak dilaksanakan eksekusi, Oh. mau dikemanakan gitu. Jadi nggak kapok. Mau bangga dengan hukuman mati. Terus sekarang ada wacana Ya. korupsi hukum mati. Hukum mati. Hanya hukum mati aja nggak mati-mati. Nggak dilaksanakan. Dan di negara kita ini untuk narkotik Ya. boleh mati 3 kali, Mas. Oh gitu. Di Gimana, negara Bang? luar nggak ada. Gimana tuh 3 kali? Contoh, Ah. Freddy Budiman Ya. yang Wah, ungkap itu- saya itu, Oh. ya, Ya. dari Barreskrim kita ungkap vonis hukuman mati. Ya. Kedua ditangkap BNN, Ya. cetok lagi hukuman mati. Ketika ketangkap lagi, Iya. sama Barreskrim bikin pabrik di salah satu lapas, hukuman mati. 3 kali hukuman mati, baru dieksekusi. Oh. Nah sekarang muncul generasi baru, Freddy Pratama, belum ketangkap juga. Terus ketangkap hukuman mati, nggak usah lah, nggak usah pakai lipstick, laksanakan aja, ya kan? Tanggal 26 Juni nanti, Ya. 2024 tuh Hari Anti Narkotik Internasional. 26 6 Juni. Juni. Oh, Nah, oke. dulu zaman saya di BNN, setiap Hari Anti Narkotik Internasional ada pelaksanakan eksekusi. Sekarang landai-landai aja. Mana? Coba dari 100 sekian, ya 50, tret, hukuman mati. Oke. Mikir masih sindikat luar Kapok itu. mereka ya. Oke. Mungkin kayak gini Bang, kayak mana Korea Utara ya? Iya, Hukum mati gitu kan? dulu namanya Thailand itu segitiga emas. Gitu dia hukum mati kan. Cina dulu dibarisin, ditembak di tepi jalan, selesai. Lah Indonesia pangsa narkotika dunia loh, Mas. Hebat ya. Buku saya 2018 saya sudah nulis. Indonesia pangsa narkotika dunia. Nggak dikomplit, saya mesti aktif, mesti kombes. Ya kan? Saya launching sama anggota DPR RI, nggak dikomplit. Nah ini udah
Udah benar kenyataannya. Ya kan? Narkotik paling mahal di dunia Indonesia. Generasi milenial, generasi muda paling banyak di Indonesia. Sindikat paling banyak di Indonesia. Mau diapain gitu? Iya. Tidak ada saya dengar satu lapas manapun yang tanpa narkoba. Iya. Mohon maaf, lapas. Ya. Ya, jadi mau diapakan? Lapas saja pintunya satu. Keluar masuk dari situ. Iya. Bagaimana yang jaga Indonesia gitu loh. Dan ada pabrik industri juga pernah di lapas, terus ngapain gitu. Dulu saya punya ide gila untuk narkoba itu. Cari lapas yang paling rawan di Indonesia 3. Satu kasihkan Polri, ya kan, semua. Yang hebat Polri mungkin Gegana, mungkin Brimob, mungkin itu silakan. Satu, kelola. Satu kasihkan TNI. Mau Kopassus, mau apa, kasihkan satu. Satu, Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Lapas. 3 ini diadu. Kalau 3-3 jebol ya mau gimana gitu loh. Iya. Nusa Kambangan super maksimal. Ya. Ya handphone juga bocor juga. Iya. Terus Menteri Polhukam yang dulu mengatakan kita tiap lapas mau gini, kita tiap provinsi mau ngapain lagi. Ini moral yang jaga, bukan tempatnya gitu loh. Iya. Nah ini yang perlu. Jadi kalau wali kota Cirebon yang ingin mencalonkan, pedulilah terhadap keselamatan anak bangsa, khususnya di kota Cirebon, khususnya remaja, khususnya anak-anak sekolah. Baru calon wali kota itu hebat. Oke. Ini clue-nya keren nih ya. Jadi intinya siapapun calon wali kota harus bersih dari narkoba, gitu Bang ya. Bukan bebas. Bukan bebas ya, bersih ya. Nah, tadi ngobrol bebas, ya bebas. Bersih narkoba. Bersih narkoba. Bukan sabu-sabu, salah itu. Sabu titik. Sabu-sabu makanan enak. Salaman bubur. Oke, jadi buat masyarakat Cirebon nih, jangan lupa memilih calon wali kotanya yang bersih dari narkoba, bukan bebas narkoba. Bang Sis, diskusi yang sangat luar biasa nih, teman saya yang waktunya sangat terbatas. Terima kasih banyak atas pemahamannya. Semoga apa yang Bang Sis sampaikan dapat memberikan tambahan pemahaman bagi kita dan juga warga masyarakat Cirebon, sehingga kita nanti dalam pelaksanaan Pilwalkot dapat memilih pemimpin yang tepat. Ya, betul. Tepat guna, tepat sasaran. Sasarannya tepat, nggak tepat guna. Iya, baik pemirsa, demikian diskusi saya Yayan Indrayana dengan narasumber hebat kita, Kapolres Cirebon tahun 2002-2005. Brigjen Polisi Dr. Nesis Pandi dalam The Leader. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar The Leader tetap dapat memberikan info yang terbaik untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.